Sekarang, oke, it's recording now. Oke, ada yang lagi mau masuk, Fajri, ya. Oke, saya share screen dulu ya. Kita mulai sekarang aja ya. Oke, kenapa sih kalian mesti belajar belajar mata kuliah entrepreneurship? Ada yang tahu nggak? Tujuannya apa sih gitu? Atau mungkin udah ada yang punya usaha ya sekarang ini? Mungkin ada yang punya usaha kali teman-teman di rumah gitu ya. Ya mungkin walaupun kecil-kecilan barang keluarga, kalau di kelas yang sebelum itu ada ya dia usaha konveksi konveksi keluarga gitu. Jadi bisa terima jahitan, terus ada pesanan pesanan ya pesanan jahit gitu ya. Nah, seperti itu gitu loh. Walaupun memang usaha masih usaha keluarga dan jalan cukup lama sih, sudah 4 atau 5 tahun ya kalau nggak salah tuh. Oke, kita mulai dari sini. Dasar pemikiran kita di kampus itu kenapa kita mengadakan mata kuliah entrepreneurship. Yang pertama kita tuh mendukung dan menjalankan visi misi Universitas Bina Sarana Informatika untuk menciptakan entrepreneur di kalangan mahasiswa atau mahasiswi yang kurang lebih mencapai 1.000 wirausaha baru. Itu kan, jadi ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan mudah, tapi ini bisa kita lakukan bersama-sama gitu loh. Jadi perlunya adanya kolaborasi gitu kan. Itu makanya kenapa kenapa di sini kita mengadakan mata kuliah entrepreneurship, karena ya kita ngelihat juga ke depannya gitu loh. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, berapa banyak sih teman-teman mungkin yang tadinya bekerja bahkan sekarang ya harus stay di rumah karena apa? Bukan karena WFH, tapi mungkin karena dirumahkan gitu ya. Atau mungkin yang tadinya bekerja sebelum pandemik, tapi sepasca pandemi eh, kantornya mungkin mengurangi pegawai atau bahkan tutup, ya udah berarti kalian nggak bisa bekerja gitu. Terutama mungkin yang bekerja di bidang pariwisata, tempat hiburan, atau mungkin ya restoran gitu ya, hotel gitu kan, tuh pastinya kan sangat terdampak dengan adanya pandemi seperti sekarang ini gitu loh. Makanya karena apa? Karena ya bertambahnya lapangan bertambahnya angkatan angkatan kerja yang masuk ke dunia kerja, sedangkan eh, lapangan pekerjaan yang tersedia itu ya terbatas gitu kan ya. Makanya ya perlu ya kita coba kampus tuh berpikir, ya kenapa kita nggak coba membuat mata kuliah entrepreneurship. Jadi paling tidak ya kita mencoba menanamkan jiwa entrepreneur dalam diri kalian gitu loh. Gitu. Bayangkan kalau misalkan misalnya kan, kalaupun kalian itu masih tetap bekerja atau berstatus sebagai karyawan, tapi karena kalian punya jiwa entrepreneurship yang tinggi, jadi kalian bertindak seakan-akan perusahaan tempat kalian bekerja itu adalah perusahaan dari kalian, gitu kan? Jadi ya kalian bertindak ya kalian memiliki rasa sense of belonging yang tinggi kepada perusahaan, kan itu yang dicari gitu kan oleh banyak perusahaan gitu loh. Memiliki sense of belonging yang tinggi, kemudian juga mempunyai inisiatif gitu ya. Terus juga orang yang mau self starter, jadi nggak perlu harus dicambuk, nggak perlu harus didorong gitu ya, nggak harus perlu disuruh-suruh, dia sudah bisa bergerak sendiri gitu loh. Dan yang kedua, BS itu ingin menjadikan kampus kita tuh sebagai kampus yang berbasis entrepreneurship gitu loh, gitu kan. Nah tadi ya seperti saya bilang di sini kan jumlah lowongan pekerja itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi. Ya bayangkan kalau misalkan kalian pernah mungkin mengalami kalian datang ke job fair gitu ya, mungkin yang dibuka yang dibuka lowongan pekerjaan mungkin nggak banyak, tapi yang datang gitu kok ribuan, bahkan sampai dibatasi gitu ya, mungkin dibatasi dalam artian datang tuh harus bayar mesti bayar, datang mungkin juga harus submit CV dulu, tapi tetap itu tidak menghalangi niat para pencari kerja gitu loh untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu kan ya. Gitu. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang menanyakan mungkin teman-teman?
Pada mau tanyakan, monggo silahkan, bebas saja, saya bisa diterap, santai aja. Mau sambil Ya, ngopi, mungkin belum ada Pak sampai sini. belum ada bener ya. Ya kalau ngantuk jangan tuh ya, kalau ngantuk jangan tertidur. Ini bukan dongeng, sebenarnya ini adalah cerita, cerita untuk masa depan sih. Oke, lanjut ya teman-teman. So, oke ini udah. So, mengenai konsep pembelajarannya. Oke, ini ya, tolong diperhatikan ya, karena ini ada hal yang sifatnya wajib itu untuk seminar wajib yang harus kalian hadiri. Sayangnya kalau misalkan kalau seminar wajib ini kalian nggak ikutin, ya kalian nggak akan bisa mendapatkan nggak akan bisa mendapatkan nilai ujian akhir gitu loh. Oke, untuk pertemuan pertama yang saat ini itu jadi saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan gitu ya. Kontrak perkuliahan untuk mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Lalu yang kedua adanya seminar wajib, nanti akan diberitahu kapan dilaksanakannya. Pokoknya kalian harus ya keep up to date ya, kalian sering-sering coba cek aja tuh di web mahasiswa kalian gitu. Seminar wajib yang ketiga adanya entrepreneur fair, tapi kalau karena sekarang lagi pandemi ya kita nggak akan ada entrepreneur fair, jadi akan diganti dengan kalian submit laporan atau laporan proposal gitu, proposal entrepreneur fair gitu loh. Lalu yang keempat, sorry, ini adalah presentasi penilaian. Jadi nanti kalian setelah UTS, jadi setelah UTS kalian akan presentasi gitu ya, paling nggak ya sekali dua kali pertemuan kita masih diskusi mengenai mungkin perbaikan atau penyempurnaan dari laporan kalian gitu, dari presentasi kalian, dan nanti setelah itu baru kita presentasi gitu loh. Dia presentasi kelompok, jadi bukan presentasi mandiri gitu, presentasi kelompok gitu kan. Nanti akan saya bagi kelompoknya, nanti juga ada lembar tugas mahasiswa, terus juga mengenai pembagian kelompok. Kalian ini sorry kalian ini satu kelas itu isinya berapa? 21 ya kalau nggak salah ya. Ya Iya, Pak. 21 Pak. 21, let's say katakanlah kalau saya bagi misalnya ada 4 gitu ya, 4 kelompok, berarti kan 4 kelompok atau 5 ya. Sebentar nanti saya jelaskan deh. Pokoknya nanti kalian siap-siap aja deh pokoknya. Nah, kemudian juga yang tugas yang wajib lainnya yang sifatnya tugas mandiri itu adalah membuat resume film Mary Riana, itu yang mimpi $1 juta, MSD. Ini linknya bisa kalian cari di YouTube atau nanti saya juga bisa bagikan ke kalian linknya. Jadi ini kalau untuk tugas ini adalah tugas mandiri. Jadi kalian buatkan resumenya. Jadi pasti kalian nonton dulu kan. Kalian nonton dulu, gitu. Nanti kalian buatkan resumenya gitu loh. Gitu. Oke, kemudian untuk pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 itu pembahasan sesuai dengan slide. Jadi ya slide-nya kan udah saya kasih ke kalian ya teman-teman. Nanti kalian baca-baca aja. Kemudian pertemuan ketiga dan pertemuan keempat itu pembahasan sesuai dengan slide dan juga bimbingan business plan. Jadi nanti ada bimbingan business plan. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat business plan dan juga membuat BMC, business model canvas gitu ya. Apa itu business model canvas akan saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Apa yang jelas kalian perhatikan dulu aja ini step-stepnya. Jadi kemudian di pertemuan ke-8 masih tetap ada UTS ya. Ini kan mata kuliah KBK ya. Kurikulum berbasis kompetensi. Jadi masih tetap ada UTS dan UTS ini dilaksanakan secara online gitu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan 9 biasanya suka ada entrepreneur fair tapi ini nggak ada. Kemudian nanti ya setelah UTS nanti bisa kita atur aja. Maksudnya mungkin sekali itu paling maksimum 2 kali pertemuan itu untuk pembahasan mengenai kelompok ya, mengenai hasil kalian itu hasil kerja kelompok kalian itu seperti apa. Mungkin kalau ada yang ditanyakan mengenai business plan-nya, BMC-nya, monggo silahkan bisa. Nanti baru setelah itu mungkin ya let's say dimulai di pertemuan ke-11 gitu ya, itu kita mulai dengan presentasi kelompok gitu. Dan ini bisa saya usahakan setelah dalam 1 kali pertemuan ini mungkin ada 2 kelompok yang presentasi, atau mungkin kalau tidak memungkinkan ya udah 1 kelompok dulu kita presentasi, nanti yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Ada yang mau tanyakan, monggo silakan.
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, mungkin kalian mikir, kalau produknya apa ya? Oke, sebentar. Tenang, Belanda masih jauh. Produknya itu adalah, oh bukan. Oke, ini roadmap-nya. Jadi pertemuan pertama saat ini, hari ini gitu kan ya, pembagian kelompok gitu ya, kontrak perkuliahan, tugas hypnosis ini udah kan, tugas sinopsis filmnya gitu ya. Kemudian juga nanti ada apa namanya? Tadi setelah dari pertemuan 1 jadi pertemuan kedua sampai ke 7 jadi pemberian materi dan juga bimbingan pembuatan bisnis model kanvasnya. Nanti di antara sini ada seminar wajib, nanti kalian coba cek, tolong cek aja. Nanti juga saya akan infokan ke kalian. Seminar wajib ini memang berbayar, gitu kan ya. Tapi bayarnya nggak mahal-mahal banget, sekitar berapa gitu. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian juga ada UTS online, kemudian presentasi. Ini presentasi itu nilai presentasi itu sebagai nilai UAS kalian. Ini yang membedakan antara mata kuliah teori dengan mata kuliah KBK gitu ya. Jadi perhatikan, justru sebenarnya kesempatan kalian di sini untuk mendapatkan nilai yang bagus di sini gitu loh. Di presentasinya ini dan juga di tugas atau sinopsis filmnya ini gitu loh. Jadi misalkan kalau bikin sinopsis kan saya tidak membatasi bagaimana format seperti apa, itu kan mengenai kreativitas kalian, karena kalau kita bicara entrepreneurship kita bicara mengenai kreativitas. Jadi saya tidak akan memberikan contoh, Pak ini misalkan kalau bertanya Pak ada contohnya nggak Pak untuk format sinopsis, saya bilang saya nggak akan kasih. Itu tergantung kalian aja, kalian buat sekreatif mungkin gitu loh. Bagaimana kalian mengutarakan pendapat kalian yang baik itu. Jadi kalau kontennya konteksnya itu jadi mengenai isi dari pemikiran kalian, kemudian kalian mau coba kalau mau coba buatkan dalam format yang menarik, format yang kreatif, juga monggo silakan. Pokoknya semakin menarik, semakin kreatif ya nilainya akan semakin baik, gitu aja kan. Gitu. Oke, sampai sini ditanyakan teman-teman. Any questions? Jadi ini saya coba pelan-pelan karena nih satu kata ada yang mungkin tertinggal atau mungkin penjelasan saya yang terlalu cepat, jadi saya coba jelaskan one by one gitu ya. Oke, nah ini dia untuk persentasenya ya. Jadi kehadiran kalian itu 20%. Ini saya bisa bantu di sini untuk kehadiran. Pokoknya kalau kalian mungkin nggak bisa full hadir di Zoom meeting atau mungkin kalian lagi ada lagi mungkin ke kantor atau apa ya, kalian bisa ngomong sama saya, nanti saya bantu untuk absennya. Kemudian tugas itu 25% gitu ya. Kemudian juga 25% lagi adalah untuk nilai UTS. Dan yang paling besar itu adalah untuk nilai UAS 30%. Jadi kalau kalian mau coba untuk memperbaiki nilai, untuk targetnya kalian mau dapetin nilai A ya, ininya digedein nih UAS-nya gitu loh. UAS diperbagus, nilainya dibagus, presentasinya dibuat lebih baik lagi, produknya dibuat lebih sekreatif mungkin gitu kan ya. Ini juga nih nilai tugas gitu loh. Ini yang bisa saya bantu, ini nilai UAS, nilai tugas, dan juga kehadiran. Tapi kalau UTS saya nggak bisa bantu, you are on your own gitu loh. Oke, jelas ya? Oke, untuk nilai UAS, sorry. Jadi nilai entrepreneur, nilai IF, jadi sebenarnya ya nilai laporan kalian dan juga presentasi kelompok beserta dengan kelengkapannya gitu ya. Ini tolong diperhatikan ya, yang catatan merah ini ya, seminar entrepreneurship itu bersifat wajib ya. Jadi saya sekali saya tekankan, seminar entrepreneurship itu bersifat wajib. Jika kalau misalkan kalian kalau kalian misalnya nggak bisa. Oh, sorry, ada yang kepencet sama saya nih. Sorry, ini ada yang kepencet tadi nih, entah apanya. Oke. Jadi di sini yang saya jelaskan ya, bahwa seminar entrepreneurship itu bersifat wajib, dan jika tidak ikut seminar, nilai presentasi itu ya
akan menjadi nilai tugas, dan UAS itu 0. Jadi nilai UAS itu langsung default 0 ya gitu loh. Walaupun kalian ikut presentasi, kalian bikin produknya, bahkan mungkin kalian yang punya ide untuk membuat produknya, tapi karena kalian nggak ikutan seminar wajib entrepreneurship, ya sayang banget nilai UAS kalian tetap 0 gitu loh. Ini aturannya udah aturan yang baku yang dari kampus gitu loh. Ini bukan saya yang bikin gitu kan. Kayak RTM kalian bisa baca, oke, seminar wajib. Ini udah jelas ya. Nanti saya akan daftarkan kelompok kalian itu di dosen.if2.indonesiancreative.id gitu loh. Pokoknya nanti kalian bikin, kalian perhatikan aja. Pokoknya kalian sering-sering cek aja kalau kapan sih nanti seminar wajibnya, kalian coba cek. Nah, oke, mengenai pembagian kelompok ini ya. Jumlah kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Jadi jumlah itu antara 3 sampai 5 orang. Berarti kalau misalkan satu kelompok kan kalian ada apa? Ada 21 ya. 21 kalau bagi 5 berarti kan 4 kelompok tuh ya. Ya kan? 20 bagi 5 kan 4. Berarti kalau begitu satu kelompok itu isinya 4 orang, 4 sampai 5 orang gitu loh. Jadi ada beberapa kelompok yang satu kelompoknya itu isinya 4 orang dan ada satu kelompok yang isi 5 orang, karena untuk mengakomodir yang satu orang yang tadi yang 20 plus 1 atau 21 ini gitu loh. Jelas ya? Berarti teman-teman. Oke ya, jadi antara 4 sampai 5 orang, karena maksimum itu 5 orang, jadi nggak mungkin jadi sampai 6. Jadi maksimum itu adalah 5 orang gitu. Jadi saya harus bisa bagi di situ gitu loh. Karena kalau nanti lebih dari 5 orang, nanti didaftarkan di mana? Didaftarkan di Indonesian Creative itu, kasihan nanti teman yang ke-6 nggak akan bisa masuk namanya gitu loh. Saya pernah kejadian seperti itu. Oke ya, jelas ya. Satu kelompok antara 4 sampai 5 orang. Jadi ada beberapa kelompok yang satu kelompok itu isi 4 orang, dan ada satu kelompok yang isinya itu 5 orang. Jadi pas kan maksimum 5 orang. Oke, mengenai waktu presentasi dan tanya jawab itu maksimum 90 menit untuk setiap kelompoknya. Jadi ya presentasi plus tanya jawab plus diskusi itu ya total 90 menit gitu ya. Gitu. Terus kemudian mengenai jenis usahanya. Ini ada beberapa yang bisa kalian coba cek di sini, ada jenis usaha yang dalam bidang kategori teknologi. Kebayang nggak teknologi itu seperti apa? Mungkin misalkan kalian punya apa? Kalian punya studi apa? Kalian misalnya punya ya buka studio kecil-kecilan gitu ya. Studio apa? Desain itu bisa. Mungkin misalnya kalian let's say kalian studio desain, kalian mendesain, kemudian kalian yang juga cetak, atau bahkan kalian yang mungkin juga punya apa 3D printer, kalian yang mendesain apa gambarnya, kemudian punya 3D printernya, itu juga akan lebih baik lagi, itu bisa dipakai. Kemudian juga di kategori jasa dan perdagangan. Atau mungkin saya lebih langsung condongnya kepada jasa perdagangan atau mungkin industri kreatif. Contohnya apa? Misalkan kalian yang jago desain, atau kalian mungkin yang jago gambar, misalnya gambar pola, atau mungkin kalian yang jago menjahit, kalian misalnya bikin apa, membuat apa, merancang apa, misalnya hijab, atau mungkin merancang apa namanya baju, gitu kan ya, merancang hijab, merancang baju muslim, gitu kan ya, atau mungkin salah satu dosen kita kemarin itu ada yang dia jago membatik, itu juga bagian daripada industri kreatif gitu. Bahkan hasil batiknya itu, hasil kreasi batiknya itu didaftarkan di HAKI gitu loh, hak atas kekayaan intelektual gitu. Atau mungkin juga di bidang kategori produksi dan budidaya, misalnya apa, budidaya ikan, budidaya apa lagi, misalnya budidaya ikan hias gitu. Mungkin sekarang kan lagi apa boomingnya mungkin apa cupang gitu ya, atau mungkin budidaya mungkin tanaman gitu ya, atau mungkin juga misalnya kalian mungkin sekarang mungkin salah budidaya misalnya apa lele gitu kan, mungkin sembari memanfaatkan waktu luang, dan juga apa kalian punya apa punya halaman yang mungkin cukup luas di belakang rumah, jadi kalian gunakan misalnya untuk apa ternak lele,
Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya ya mulai dari batu pijakannya untuk apa sebagai untuk membuat kelompok, bahkan juga kan bisa apa membesarkan usaha kalian gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Oh, dan juga satu lagi. Ini mungkin yang paling banyak kali ya. Dari pengalaman saya ngajar beberapa kali entrepreneurship, ini yang paling banyak nih untuk kategori makanan dan minuman kuliner. Gitu. Mungkin kan kebayang ya kuliner, misalnya kuliner apa nih, misalnya kuliner boba atau tapi saya akan minta atau mungkin kuliner misalnya kuliner boba atau kuliner apa lagi nih yang mungkin ada banyak kalian misalnya apa makaroni atau kuliner apa makanan-makanan apa cemilan-cemilan ringan gitu ya, cemilan 10, 11 gitu kan. Nah, atau mungkin juga apa misalnya apa ya, mungkin minuman gitu kan ya. Kan sekarang lagi apa namanya lagi booming juga misalnya kayak kopi gitu kan. Nah, tapi saya akan bertanya lebih dalam. Kira-kira kalau misalkan kalian bikin misalnya apa namanya? Bikin makanan atau minuman, kira-kira misalkan kalian bikin apa? Lele gitu ya, pecel lele gitu ya. Rice Saya ball. akan bertanya kepada kalian, kira-kira pecel lele kalian itu bedanya apa dengan pecel lele yang lainnya gitu loh. Kenapa ya peserta gini, apa yang menjadi keunikan dari pecel lele kamu sehingga orang datang ke tempatmu gitu kan? Jangan bilang Pak harga kita lebih murah, enggak, jangan. Kalau harga murah lama-lama nanti ya kamunya yang akan suffering ya, kamu yang akan menderita karena apa? Karena ya kapan gue untungnya gitu kan? Ya jualan kok cuma apa? Jualan kok cuma hanya sekedar untuk nutupin ongkos doang, tapi gue nggak bisa dapetin apa? Nggak dapetin untung, cuma capek doang gitu kan? Nah, lama kan dipikir seperti itu, jadi akhirnya ya udah usahanya mundur, usahanya bangkrut gitu kan. Ya karena apa? Karena ya nggak ada, ya karena nggak ada untungnya. Berarti kalian yang cuma kerja apa? Ya kerja rodi doang gitu kan, sayang banget gitu loh. Nah, jadi saya pasti akan bertanya gitu loh. Kalau misalkan kalian misalkan bikin apa? Let's say kata kalau sekarang yang lagi booming apa sih kira-kira makanan misalnya apa? Kayak apa namanya? Apa es apa? Oh, sorry, apa bakso yang dicampur misalnya dengan apa? Dengan apa? Udang apa yang kerang atau kepiting itu saya lupa tuh. Nah, itu kan lagi Pak. booming. Itu mungkin kalian bisa bikin seperti itu, tapi saya juga akan bertanya, apa yang membedakan usahamu dengan usaha yang lain yang sejenis gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang mau tanyakan? Jadi jelas ya, satu kelompok itu antara 4 sampai 5 gitu ya. Oke. Oke, Kelompoknya Bapak yang nentuin, Pak? bagaimana? Untuk kelompoknya Bapak yang nentuin atau kita Enggak, milih kalian sendiri? sendiri yang nentukan. Oh, oke, Pak. Gitu. Makasih. Jadi akan biar lebih mudah, biar cepat kerjanya gitu loh. Karena belum tentu misalkan kalau saya yang menentukan si A sama si B, si C satu kelompok, tapi ternyata mereka chemistry-nya berbeda, ya kalau satu kelompok ya nggak akan jalan udah. Jadi, Benar, Pak. nah itu jadi kalian yang menentukan. Dan tapi saya minta minggu depan disubmit ke saya nama-namanya siapa aja. Misalnya, ya kalian kasih nama kelompoknya aja siapa? Kelompok apa? Kelompok macan, kelompok singa, atau misalnya apa? Kelompok kora-kora. Produk ya. Kalau perlu kan coba mikirin, Pak kita mau produknya seperti ini, sok silahkan gitu loh. Nggak apa-apa juga. Jadi kalian membentuk kelompok berikut dengan kalian coba mikir nih, kira-kira produk gue yang mana nih yang cocok ya, mau kalau misalkan teknologi ada nggak ada yang bisa menguasai nggak gitu loh, paling tidak 2 atau 3 orang yang bisa menguasai, jadi jangan cuma satu orang doang yang menguasai tapi yang lainnya yang sisanya yang misalnya kalau satu kelompok ada 4 orang, satu orang yang menguasai teknologi, yang sisa 3-nya itu cuma jadi cheerleaders doang, saya nggak mau gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi semuanya itu harus kerja, semuanya itu harus punya punya andil gitu loh. Jadi nanti pada saat presentasi jangan sampai yang presentasi cuma satu orang doang yang presentasi yang lainnya cuma sebagai apa pendengar aja gitu. Saya nggak mau gitu loh. Jadi ya harus bisa saling apa mengisi gitu loh. Si A presentasi, nanti si B yang presentasi, si C juga ikut presentasi, nanti mungkin pada saat saya bertanya nanti ya si D yang gantian untuk memberikan jawaban itu akan lebih baik gitu. Jadi semua orang
Jadi kelihatan semua orang tuh bisa menguasai apa tugas dan kewajibannya gitu loh. Oke ya, jelas? Jelas, Pak. Oke, minggu depan nanti tolong disubmit ke saya, submit aja nanti di lewat grup WhatsApp. Nanti pokoknya sebelum pelajaran dimulai, saya sudah dapetin apa namanya sudah dapetin itunya ya nama-nama kelompoknya dan juga kalau perlu nama kelompok berikut dengan usahanya. Pak, nanti kalau kita mau berubah ya sok aja nggak apa-apa, sok silahkan gitu loh, gitu kan? Gitu nanti jika nih tapi jangan sampai nanti pada saat saya daftarin di mana di IF apa daftarin di tadi dia yang di apa pada saat setelah UTS kalian udah bikin kalau mau daftarin saya daftarin ke website tadi kalian saat terakhir udah berubah pikiran ya udah nggak ada waktu lagi gitu kan jadi kalau berubah pikiran tuh pada saat seminggu tuh 2 minggu ini nggak apa-apa gitu loh paling tidak kalian sudah harus firm dalam 2 minggu ini gue mau usaha yang mana nih gitu loh gitu ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut here we go coba sebentar ini udah terus ini nggak usah ya karena ini sebagai contoh aja nih pada saat yang kegiatan seminar wajib ya pada saat sebelum pandemi jadi emang benar-benar tatap muka seperti ini ya jadi ya seperti seminar biasa lah ya gitu ya seminar tatap muka gitu kalau sekarang kan kalau ada adanya pandemi ya kita masih online berarti yang menggunakan apa dengan menggunakan webinar gitu ya. Nah ini media promosinya bisa menggunakan apa bisa menggunakan X banner atau bisa juga bisa menggunakan apa banner mungkin ukuran 2x1 gitu ya itu ini X banner itu kalau nggak salah ukuran 60 kali 160 ya gitu loh. Nah ini juga misalnya contohnya misalnya ada apa namanya ada kelompok yang sebelumnya itu dia tuh menjual apa beberapa feature-feature yang ada dalam game gitu loh. Nah, kemudian kalian bisa coba cek lagi. Kemudian juga ada beberapa, misalnya juga dia menjual misalnya apa nih kayak gini kan kuliner ya ada kentang goreng, bakso goreng, jamur crispy, tahu Sumedang, tahu gejrot. Ya, kalau begini saya kan pasti akan bertanya kelebihan kentang goreng lo apa gitu loh. Kelebihan bakso goreng lo apa, kelebihan jamur crispy mu apa. Nah ini kalau saat ini kayaknya kalau usaha begini nih dia kurang fokusnya kemana nih, gitu kan? Fokusnya dalam artian gini, lo mau jualan apa sih sebenarnya kentang goreng, bakso goreng atau apa sih yang mau coba difokusin? Kecuali kalau mau fokusnya mau kepada apa namanya apa kuliner snack gitu ya, cemilan. Ya oke, tapi ini kayaknya terlalu apa namanya terlalu ini loh apa namanya terlalu banyak menurut saya ya. Tapi kalau kentang goreng, oke, kentang goreng. So, kalau selain dari kentang goreng, kentangnya dibikin apa kira-kira? Itu kan. Nah, kalau misalnya kayak bakso goreng, selain dari digoreng, kira-kira bakso itu sebagai cemilan bisa diapain lagi sih gitu? Bikin mungkin apa? Sate Bakso bakso. mercon bisa apa? Bakso bakar. Nah, bakso bakar atau mungkin sate bakso atau bakso kipas, apapun itu gitu kan. Jamur juga sama, jamur crispy itu bisa diapain sih? Dibikin dibikin apa? Jadi dengan apa gini loh. Dengan ingredients itu dengan bahan yang sama, kalian bisa bikin kreasi lagi gitu loh. Misalkan kayak pisang. Banyak-banyak kan bisa bikin pisang goreng, bisa bikin apa pisang bakar atau apa roti pisang gitu ya, roti isi pisang gitu kan. Atau apapun itu gitu loh. Mungkin roti apa pisang bakar dengan kasih topping apa topping meses atau topping keju atau topping coklat keju. Nah, itu bisa beragam. Nah, itu ya seperti itu gitu loh. Nah, gitu loh. Kebayang ya? Gitu loh. Oke. Oke, ini mengenai video inspirasi ini udah jelas ya. Jadi mahasiswa itu wajib menyaksikan video inspirasi itu dari Mary Riana yang judulnya adalah Mimpi Sejuta Dolar. Atau yang The Billionaire juga boleh, tapi kalau saya sih lebih prefer sih itu kepada Mimpi Sejuta Dolar. Jadi ini kisahnya Mary Riana pada saat dia dia ini kan warga keturunan, saya cerita sedikit ya warga keturunan pada saat dia mau daftar ke Trisakti. Jadi dia kan Trisakti itu kan kerusuhannya tahun 98 kan atau kan udah lahir atau belum ya?
Itu kan tahun 98 dia paginya dia daftar, siangnya tuh kerusuhan kampusnya. Terus juga karena dia warga keturunan, mereka kan panik untuk keluarga, dan akhirnya mereka kabur ke bandara gitu loh. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau Jelas, tanyakan Pak. mungkin teman-teman? Jelas. Oke, nanti ini khusus untuk teman-teman mungkin yang sudah punya usaha ya, yang sudah berjalan. Jadi bisa mengisi tracer pengusaha muda Universitas BSI di halaman sini ya, tracer.indonesiancreative.id, dengan mempersiapkan bukti usaha berupa ya foto usahanya atau foto selfie di depan tempat usahanya. Kalau ada legalitas usahanya akan lebih baik lagi, misalnya dalam bentuk UD, usaha daerah, atau mungkin bahkan dalam bentuk CV gitu ya. Nggak apa juga gitu. Atau mungkin kalian misalnya mendapatkan pendampingan dari mana? Pendampingan dari OKOC gitu loh. Ya kan itu juga bisa ditunjukkan juga keterangannya gitu loh. Oke, untuk nama filenya ini udah bisa ya. Jadi nama file itu menggunakan nama NIM kalian. Nama NIM kalian, dan format filenya dalam format PDF. Maksimum file itu berukuran 1 MB gitu ya. Ada mungkin yang sudah punya usaha dari di sini teman-teman? Ara udah, Pak, tapi usaha kecil-kecilan sih. Apa tuh usaha apa? Kayak jualan silky puding gitu kan, kalau di mall namanya Puyo. Terus harganya itu lumayan mahal, terus Ara jualan kayak dengan harga murah gitu. Jadi anak kecil tuh bisa ngerasain juga. Berapa Nggak harus beli harganya? mahal di mall gitu, tapi rasanya sama aja. Harganya Itu kamu lebih udah terjangkau. berlangsung berapa lama? Kenapa, Pak? Usaha udah berlangsung berapa lama? Ada 2 bulanan. 2 bulan ya? Ya. Coba aja, nggak apa-apa. Sama, Pak, saya juga pernah usaha. Terus? Kecil-kecilan sih. Iya nggak apa-apa. Usaha apa tuh? Jualan aneka mercon gitu, jadi kayak makanan pedes-pedes gitu, Pak. Uh-huh. Ada ceker, bakso, kotak-kotak gitu. Ada level-levelnya juga ya? Level-level tingkat kepedesannya gitu? Iya, pakai kayak gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Sekarang udah masih lanjut nggak atau udah berhenti? Kalau lagi libur kuliah aja sih, terus kalau ini udah lagi rest dulu. Dari 2019-an. Saya sebenarnya kalau dilanjutin, kalau diniatin tuh sebenarnya bisa sih. Apalagi kalau misalkan itu kamu gandeng, ngegandeng ojek online gitu ya, daftarin di GoFood atau daftarin di GrabFood, itu mungkin akan lebih baik lagi sih gitu. Tapi nggak apa lah, nanti kedepannya kan bisa dibikin seperti itu gitu loh. Nah, mungkin nanti setelah ikutan mata kuliah ini kan jadi kebayang nih Ayu nih, kira-kira gue mau apa nih usahanya gitu loh. Gitu. Memang yang usaha yang memang nggak ada matinya ya usaha itu kuliner gitu kan. Bener nggak? Apalagi kalau ada unik-unik gitu ya, yang unik-unik misalnya ya apa namanya tadi bakso bakar gitu, apalagi tadi ceker gitu ya, mercon tadi ya, misalnya ceker mercon apa ya namanya unik, dan itu rasanya juga unik, rasanya beda gitu, tuh lebih asik lagi gitu. Gitu. Itu juga kamu ya bisa jualannya dari rumah ya, buka kedai di rumah aja gitu loh. Karena apa? Karena kan misalnya ya kamu basisnya adalah orang yang take away, orang yang ngambil dari tempatmu gitu loh. Jadi ya nggak harus juga mesti sewa ruko. Wah, sewa ruko tuh per tahun udah puluhan juta, men. Mahal banget. Nggak harus sampai ke sana. Walaupun nanti arah ke sana, tapi ya tidak saat ini gitu loh. Kan gitu segala sesuatu dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Oke, gitu ya. Gimana teman-teman yang ada lagi mungkin yang punya usaha? Saya nggak tahu ini usaha atau Ya, gimana? gimana ya? Usaha apa, Nur? Enggak, kan mama tuh
ada mama ada kontrakan gitu kan, itu tuh usaha bukan sih Pak, jadi saya yang nanganin. Ya itu usaha udah skala gede sih karena kan properti kan, jadi kamu sewa apa sewa kamar, sewa kontrakan gitu kan ya, ya kan? Iya. Ya nggak apa, itu juga termasuk termasuk usaha juga, tapi kan tuh usaha ya usaha keluarga yang memang ya tinggal kamu istilah kan tinggal kamu lanjutin gitu. Tapi ada baiknya juga kalau misalnya kamu juga punya usaha yang mendukung usaha orang tua kamu gitu loh. Apa misalnya? Gitu misalnya dikontrakan ya misalnya kan ya mungkin Nur juga mungkin juga jualan atau Nur juga terima misalnya apa ada apa ada usaha laundry atau kan lebih baik lagi gitu loh. Misalnya gitu kan, jadi dia memanfaatkan yang ada aja. Jadi kalau misalnya siapa orang yang ngekos, orang yang kontrak, dia nggak sempat dia nggak sempat lagi apa namanya untuk nyuci atau mungkin nggak sempat lagi untuk nyetrika, ya tinggal dibawa ke tempatmu aja, tempat dirimu udah gitu situ kan, itu jadi Oh, iya. saling melengkapi Menambah paham ya Pak. gitu. Oke, ini kita break dulu ya sebentar. Yang sekarang jam berapa nih? Jam 1.41, kita balik lagi nanti jam 1.50 ya. Break dulu 10 menit ya teman-teman ya. Nanti kita balik lagi, nanti ada beberapa lagi yang mau saya coba jelaskan gitu ya. Oke, I'll see you around and don't go too far.